Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama aku Salvia Maharani dari kelas C angkatan 2021, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 50121111087. Pada kesempatan kali ini, aku akan memaparkan materi terkait bela negara di Indonesia. Mulai dari pengertian menurut para ahli, kondisi Indonesia saat ini, dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Sebelumnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu bela negara. Bela negara secara umum adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri. Selanjutnya, pengertian bela negara menurut para ahli. Yang pertama, Haidir Basri. Menurut Haidir Basri, bela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang menyeluruh, teratur, terpadu, dan berlanjut dilandasi dengan kecintaan kepada tanah air, kesadaran bernegara Indonesia, kesadaran berbangsa, keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila. Yang kedua, Darji Darmodihardjo. Menurut Darji Darmodihardjo, bela negara adalah dilaksanakan doktrin keamanan yang nasional guna berusaha menciptakan sistem pertahanan keamanan nasional yang mampu mengamankan dan menyukseskan perjuangan nasional yang pada umumnya. Yang ketiga ada Sunarso. Menurut Sunarso, bela negara adalah mengandung 4 esensial yang harus kita bela, yaitu yang ke-1, kemerdekaan dan kedaulatan negara, yang kedua, kesatuan dan persatuan bangsa, yang ketiga, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional, yang keempat, nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, Purnomo Yusgiantoro. Menurut Purnomo Yusgiantoro, bela negara adalah sikap perilaku masyarakat yang dijiwai dengan kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Yang terakhir, Sutarman. Menurut Sutarman, arti dari bela negara dibagi menjadi 2 bagian, yaitu secara fisik dan non-fisik. Bela negara fisik adalah bagi warga negara yang langsung maju dan perang dan memanggul senjatanya. Dalam hal ini mereka langsung berperang. Sedangkan untuk non-fisik adalah bela negara yang dilakukan oleh warga negara yang tidak langsung maju perang atau angkat senjata, tapi melakukannya melalui pendidikan, kewarganegaraan, dan pengabdian sesuai dengan profesinya masing-masing. Kondisi Indonesia pada saat ini. Berdasarkan dasar hukum Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Serta dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, bahwa bela negara merupakan sikap dan perilaku negara yang dijiwai oleh ketaatannya pada NKRI. Dalam hal ini, bela negara tidak hanya dilakukan secara fisik atau dengan menggunakan senjata, tetapi juga dapat dilakukan dengan non-fisik. Masyarakat dapat melakukan bela negara dengan cara membayar pajak, melakukan pembangunan yang baik, membuka usaha mikro, dan lain-lain. Bela negara juga bisa dilakukan dengan cara pendidikan, seperti yang dilakukan oleh siswa dan mahasiswa. Pada zaman era revolusi 4.0 ini, sering timbulnya konflik bela negara, yakni kapitalisme di bidang perekonomian, kebutuhan hidup makin besar karena perilaku konsumtif, banyaknya tikus-tikus korupsi yang merugikan negara. Tentu dalam hal ini bukan termasuk upaya bela negara, melainkan merugikan negara. Di era digital ini juga sangat mengancam negara, seperti berita bohong atau hoax. Kemajuan teknologi memudahkan semua orang mengakses, membuat, atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Parahnya,
penyebaran berita bohong ini jika berkembang akan menyebabkan perpecahan. Sempat terjadi pada kasus Habib Bahar bin Smith. Beliau masuk penjara karena berani mengeluarkan pendapatnya, speak up yang luar biasa. Ia dipenjara bukan karena korupsi, tetapi ia dipenjara karena menyampaikan sesuatu yang tidak pas bagi dirinya, yang mana dia mengeluarkan pendapatnya, tapi tidak sesuai dengan etika dan tata krama dalam penyampaian yang baik. Sehingga pada ucapan beliau dianggap oleh netizen dan publik itu sebagai provokatif serta penyebaran rasa permusuhan dan kebencian kepada pemerintah. Dari hal ini dapat kita lihat bahwasanya sensitif sekali bela negara di Indonesia. Implementasi bela negara sebagai seorang mahasiswa atau penerus bangsa. Nah, kita sebagai generasi penerus masa depan bangsa, kita harus mengerti kunci kemenangan dalam bela negara, yakni ada pada persatuan dan karakter bangsa serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi kecintaan pada tanah air. Selayaknya kita generasi penerus bangsa harus mengupayakan segala cara yang beradab dan manusiawi untuk mempertahankan diri agar setara dan diakui negara-negara lain. Salah satu bentuk menjadi warga negara yang baik, yakni bela negara, yang mana sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI. Contohnya, menolak pemahaman-pemahaman radikalisme, ujaran kebencian, konflik yang menjadi pemecah belah bangsa. Selain itu juga dapat kita lakukan dengan mencintai produk-produk Indonesia. Sebelum mengimplementasikan bela negara di Indonesia, tentu saja memiliki tujuan. Tujuannya antara lain untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, untuk melestarikan budaya, untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, untuk menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Dalam hal ini, bela negara juga memiliki fungsi, yakni mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara, merupakan kewajiban setiap warga negara, dan merupakan panggilan sejarah. Nah, di dalam proses pembelaan bangsa memiliki unsur penting, yakni cinta tanah air. Yang kedua, yakin akan Pancasila. Yang ketiga, rela berkorban untuk NKRI. Yang keempat, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Pada dasarnya, bangsa Indonesia berjuang untuk merdeka, berdaulat dan berkeadilan, memberantas kemiskinan dan kebodohan, serta mendambakan perdamaian dunia yang damai. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam semangat kebangsaan merupakan energi potensial yang tinggi dari bangsa Indonesia dan akan berdaya guna secara efektif jika digunakan dengan semangat kebangsaan dalam persatuan dan kesatuan, tanpa membedakan suku, ras, agama, dan kelompok. Dengan semangat yang tinggi, berlandaskan sikap dan tekad yang membara, akan mampu mendaya gunakan seluruh potensi sumber daya nasional dan kearifan lokal dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh berbagai bentuk ancaman dan tantangan yang timbul sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, kearifan lokal merupakan rujukan nilai-nilai peradaban bangsa Indonesia yang dapat digunakan untuk mendorong akselerasi pembangunan ketahanan nasional dan menyukseskan pembangunan nasional menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait materi bela negara di Indonesia. Kurang lebihnya saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah menonton
Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.